Apa sih, mahasiswa itu sering atau kenapa sih kita itu sering merasa cemas gitu ya ketika kita akan bertemu dengan dosen pembimbing pada saat mau bimbingan, kemudian atau dosen penguji gitu ya pada saat mau revisi gitu setelah ujian gitu. Sebenarnya itu normal-normal saja ketika kita merasakan cemas kepada figur yang memiliki power yang lebih atau, dia yang memiliki sesuatu yang kita anggap lebih dari dalam diri kita. Namun kecemasan ini akan menjadi problem, akan menjadi masalah jika terus-menerus terjadi dan mengganggu kehidupan kita. Misalnya menjadi tidak mau bertemu dengan dosen pembimbing, atau menjadi apa ya, performa kita dalam menuliskan skripsi itu menjadi terganggu, atau kita menjadi tidak takut untuk bimbingan, takut untuk bertemu sehingga kita tidak jadi bimbingan kayak gitu. Atau pada saat kita menjelaskan, sebenarnya misalnya kita paham nih dengan apa yang kita teliti, kita paham apa yang menjadi proses kita, namun karena kecemasan itu melanda, menjadikan kita tidak bisa menjelaskan secara baik gitu, kita nggak bisa ngejelaskan dengan benar gitu apa yang kita tuliskan. Misalnya ini banyak banget terjadi, sehingga kadang-kala yang dituliskan dengan yang dijelaskan itu kayak jauh berbeda gitu. Ini sering kali terjadi dengan mahasiswa. Kenapa demikian? Karena cemasan yang berlebihan gitu ya. Nah, apa saja sih hal-hal yang membuat, mahasiswa itu merasa cemas gitu ya ketika akan menghadapi pembimbing ataupun penguji saat, ujian. Yang pertama overthinking gitu ya, overthinking, jadi berpikir berlebihan, jangan-jangan nanti beliau tidak terima, jangan-jangan nanti disalahkan lagi, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, dan lain sebagainya. Jadi over banget gitu ya. Tidak berpikir secara objektif salahnya apa dan lain sebagainya. Kemudian kayak mispersepsi gitu, ih dosen itu emang killer, dosen itu tuh emang orangnya kayak gini, katakannya kakak-kakak lalalala itu kayak, eee, katanya kakak tingkat tuh selama ini tuh emang orangnya killer, jadi aduh gimana dong. Nah ini kan belum tentu, kita tidak bisa menjadikan, sesuatu informasi yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, dan tidak kita alami sendiri itu sebagai sesuatu acuan yang lantas kemudian akan mempengaruhi perilaku kita, kayak gitu. Nah, jadi, jika terjadi mispersepsi, ada salah dalam kita mempersepsikan dosen pembimbing, mempersepsikan apa namanya, dosen penguji, kita harus koreksi nih persepsi-persepsi itu. Kemudian terkadang menilai sebuah masalah itu tidak objektif. Jadi misalnya nih, bimbingan pertama itu disalahkan, kayak itu ini kurang benar, ini kurang tepat. Nah, karena si mahasiswanya tuh atau kitanya itu tidak bisa menilai, masalah secara objektif, menganggap, "Ya aku tuh kayak nggak berguna banget, aku sudah susah, sudah payah, udah kayak gini, sudah melakukan segala hal," tapi kayak dianggapnya itu remeh, dianggapnya nggak bisa apa-apa, padahal cuma yang disalahin cuma, ya mungkin satu halaman atau di halaman tertentu aja. Tapi kita kemudian, mengeneralisir bahwa, dosennya itu menganggap kita tidak mampu, dosennya itu menganggap kita tidak bisa. Nah ini kan tidak bagus. Nah hal-hal seperti ini yang akan menjadikan si mahasiswa ini menjadi cemas ketika akan bertemu dengan pembimbing lagi atau akan bertemu dengan penguji. Takut disalahkan gitu ya, takut disalahkan gimana atau tidak percaya diri dengan yang dia lakukan, padahal sebenarnya sudah sesuai dengan rules, sudah sesuai dengan data, sudah sesuai dengan proses, tapi karena kita tidak percaya diri dengan apa yang kita lakukan, kita menjadi cemas, kayak gitu ya. Nah, sementara itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan gitu ya, untuk gimana sih caranya kita mengatasi kecemasan-kecemasan itu. Sekali lagi, saya ingin menekankan di sini bahwa cemas itu nggak salah, nggak apa-apa, tapi ketika itu over, ketika itu berlebihan, ketika itu mengganggu, proses Anda, ketika itu mengganggu kehidupan Anda, nah ini perlu diantisipasi. Caranya gimana? Satu, kenali sumber kecemasan Anda itu apa. Saya ini cemas karena apa? Karena pikiran saya kah? Karena saya tidak percaya diri kah? Atau karena saya mungkin terlalu melihat masalah itu sesuatu yang besar atau yang apa? Kenali dulu apa yang menjadi sumber kecemasan Anda. Yang kedua, kalau sudah kenal, oh kayaknya yang menjadi masalah adalah saya terlalu berpikir, ketika saya disalahkan satu halaman, saya merasa bahwa diri saya tuh kayak salah semuanya, kayak gitu. Nah,
ini adalah sumber kecemasan saya, maka lihat masalah itu secara objektif. Lihat, oh, yang dikatakan dosen saya memang ini salah. Jadi memang fungsinya pembimbing itu adalah untuk mengarahkan kita jika ada hal-hal yang itu sekiranya kurang tepat, ada hal-hal yang itu yang melenceng, tugasnya untuk meluruskan. Jadi bukan menyalahkan. Ya untuk bisa meluruskan kita kan harus menunjukkan dulu ini loh kesalahanmu. Jadi ketika dosen pembimbing menunjukkan apa yang menjadi kesalahan kita, menunjukkan apa yang menjadi cacat kita, itu bukan berarti bahwa beliau menghakimi, tapi menunjukkan ini yang salah agar bisa membimbing Anda menuju yang benar. Nah, ini pola pikir ini harus ditanamkan lebih dahulu dalam diri kita, gitu ya. Kemudian yang kedua, oke, yang disalahkan itu cuma di bab sekian, artinya di bab lain aman, atau di halaman sekian, di halaman lain aman, kayak gitu. Nah, fokus pada solusinya. Oke, kalau saya disalahkan seperti ini, maka solusinya apa? Kalau saya bimbingannya seperti ini, dosennya memiliki karakter apa, maka saya harus mencari penyelesaian dengan cara apa gitu. Akar masalahnya ini di mana sebenarnya gitu ya. Di sayakah, di apa atau di mana? Kita harus temukan itu gitu ya. Kemudian sederhanakan pola pikir kita tuh kayak nggak perlu yang melebih-lebihkan atau memperbanyak masalah yang sedikit atau memperbesar masalah yang sedikit. Jadi benar-benar berlatih berpikir secara objektif, secara real, sesuai dengan kenyataannya. Jadi begitu teman-teman ya, mudah-mudahan setelah ini kita tidak akan cemas lagi, dan percayalah bahwa proses menyelesaikan skripsi itu adalah bukan hanya kita belajar tentang materi yang atau variabel yang kita teliti dalam penelitian itu, tapi itu juga kita belajar bagaimana mengelola diri, bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita menyampaikan argumentasi, bagaimana kita mengelola apa yang menjadi sumber kecemasan, dan banyak hal lain yang secara psikologis itu dipelajari dalam proses bimbingan. Gitu, terima kasih.